teknologi itu majunya cepet banget ya. Teknologi ini terus mengubah cara kita hidup, cara kita kerja, bahkan cara kita mikirin diri sendiri. Perubahan secepat ini tuh belum pernah kita alamin sebelumnya. Yang dulu kayaknya cuma ada di film-film fiksi ilmiah, sekarang jadi kenyataan sehari-hari. Manusia kan dari dulu emang suka bikin alat ya, karena pengen ngatasin keterbatasan. Tapi alat-alat yang kita buat ini, ujung-ujungnya malah ngebentuk kita juga dengan cara yang luar biasa. Nah, kemajuan teknologi yang sekarang ini kuat banget dampaknya, bisa mengubah semua sisi kehidupan kita. Tahun 2024 kemarin jadi bukti jelas banget nih soal perubahan cepat ini. Di tahun itu kita jadi lihat udah sejauh mana kita melangkah dan kira-kira ke depannya bakal kayak gimana. Kita lihat banyak banget penemuan penting di berbagai bidang yang saling berhubungan. Kecerdasan buatan atau AI itu makin pinter belajarnya, jadi makin canggih. Internet of Things juga makin luas jaringannya, makin banyak barang yang nyambung ke internet. Alat-alat digital mulai mengubah hal-hal yang pribadi banget, kayak kesehatan dan kenyamanan kita. Proyek perjalanan ke hal baru ini emang seru banget, tapi ada rasa khawatir juga sih. Kira-kira perubahan ini artinya apa ya buat kita? Nah, di video ini kita bakal bahas beberapa teknologi penting yang lagi mengubah dunia kita. Kita akan lihat soal kecerdasan buatan yang makin naik daun dan makin pintar. Kita juga bakal lihat jaringan Internet of Things yang makin gede. Terus ada teknologi blockchain yang katanya bisa mengubah cara kita percaya sama sesuatu. Itu juga bakal kita omongin. Kemajuan penting di bidang kesehatan digital juga nggak boleh kelewat. Soalnya ini mengubah cara kita sama dunia kedokteran. Selain itu, virtual reality dan augmented reality lagi mengubah cara kita ngerasain dunia digital dan dunia nyata. Ini semua bukan cuma ngawang-ngawang doang ya, tapi beneran ada dan ngebentuk masa kini dan masa depan kita. Sekarang ini, kita manusia lagi ada di persimpangan jalan penting nih. Harus milih. Teknologi-teknologi baru ini nawarin banyak banget manfaat. Katanya sih bisa bikin hidup lebih enak, kasih solusi baru buat masalah lama, dan bikin semuanya jadi gampang banget. Tapi di sisi lain, ada juga tantangan baru yang rumit, dan masalah etika yang perlu dipikirin. Penting banget buat kita ngerti mana sisi baiknya dan mana sisi bahayanya. Perubahan gede ini bakal ngaruh apa ya ke kita semua di seluruh dunia. Dan yang lebih penting lagi, buat negara kita Indonesia yang lagi berkembang pesat ini, apa ya dampaknya sambil kita jalan di zaman baru ini? Yuk, kita mulai tahu bareng-bareng. Kecerdasan buatan atau AI sekarang udah bukan cuma ada di penelitian aja, tapi udah bener-bener masuk ke kehidupan kita sehari-hari. AI ini teknologi yang belajar dari data yang banyak banget, jadi dia bisa ngerjain tugas-tugas yang dulu butuh kepintaran dan perasaan manusia. Coba deh lihat asisten virtual yang HP atau speaker pintar kita. Siri, Google Assistant, sama Alexa itu makin pinter aja, bantu kita cari info, ngatur jadwal, bahkan bisa diajak ngobrol-ngobrol ringan. Tingkat kayak gini tuh baru permulaan banget dari pengaruh AI yang bakal makin luas. Di bidang kesehatan yang penting banget, AI ini bikin kemajuan yang bener-bener hebat. Sekarang AI bantu dokter buat nemuin penyakit-penyakit yang rumit, kayak berbagai jenis kanker dan penyakit jantung yang serius. Algoritma AI bisa periksa dengan teliti banget gambar-gambar medis. Kayak hasil röntgen dan MRI, seringnya sih tingkat akuratnya sama atau malah lebih jago dari manusia. Ini bisa bikin penyakit ketahuan jauh lebih awal. Jadi rencana pengobatannya juga lebih efektif. Di Indonesia misalnya, tahun 2024 ini, AI makin banyak dipakai buat bantu percepat diagnosis penyakit dan dukung pengembangan obat-obatan baru yang cepat, yang akhirnya nyelamatin banyak nyawa dan ningkatin kesehatan masyarakat. Pendidikan itu bidang lain yang lagi ngalamin perubahan besar banget gara-gara AI. Bayangin deh, nanti cara belajar murid bisa dibuat khusus sesuai sama kecepatan dan gaya belajar masing-masing. AI punya kemampuan buat ngubah materi pelajaran secara otomatis dan bisa berubah-ubah. AI juga bisa kasih bantuan yang berharga banget buat guru dengan ngerjain tugas-tugas yang makan waktu, kayak nilain PR. Jadi guru punya lebih banyak waktu buat pakai keahlian mereka buat ngembangin kreativitas, cara mikir kritis, dan strategi ngajar yang bagus.
Selain itu, AI bisa bikin simulasi yang rumit dan interaktif. Jadi pelajaran yang susah dibayangin jadi lebih gampang dipahami dan belajar jadi lebih seru buat anak-anak yang rasa ingin taunya besar. Selain buat hal-hal tadi, AI juga pelan-pelan ngegantiin banyak pekerjaan rutin di berbagai industri. Meskipun perubahan ini mungkin bikin kita jadi agak khawatir soal kerjaan, tapi ini juga ngasih kesempatan baru. Soalnya, ini membebaskan kita manusia buat fokus ke tugas yang emang butuh kemampuan khusus manusia, kayak kreativitas, kemampuan mikir ke depan, dan kecerdasan emosi yang tinggi. Perusahaan-perusahaan juga makin banyak pakai AI buat analisis data yang canggih, yang akhirnya bantu mereka ambil keputusan yang lebih tepat dan ningkatin efisiensi kerja mereka secara signifikan. Emang nggak bisa dipungkiri, AI ini alat yang kuat banget dan bawa banyak perubahan. Jadi bagian penting banget di revolusi teknologi di seluruh dunia yang lagi jalan terus buat bikin solusi-solusi baru buat tantangan zaman sekarang. Internet of Things, atau biasa disingkat IoT, itu intinya soal bikin semua saling nyambung. Maksudnya itu, jaringan alat-alat fisik di seluruh dunia yang makin banyak, mulai dari sensor kecil sampai mesin yang rumit. Alat-alat ini punya software dan bisa nyambung ke internet, jadi bisa kumpulin dan tukeran data, seringnya tanpa kita utak-atik langsung. Bayangin deh, jam pintar kamu yang rajin catat langkah kaki dan pola tidurmu tiap hari. Atau termostat pintar di rumah yang otomatis atur suhu ruangan sesuai maunya kita. Dan ada orang, atau enggak? Nah, itu contoh-contoh nyata IoT lagi kerja. Dan jumlah alat yang nyambung kayak gini nambahnya cepet banget tiap hari. Makin banyaknya IoT ini pelan-pelan bikin rumah kita jadi lebih pintar, lebih cepat tanggap, dan pastinya lebih gampangin hidup. Bayangin deh, masuk ruangan lampu langsung nyala, keluar ruangan lampu mati sendiri. Atau kulkas yang bisa tahu isinya apa aja. Terus otomatis nambahin barang ke daftar belanjaan kalau ada yang mau habis. Kamera keamanan di rumah bisa kita lihat dan pantau dari mana aja di dunia, jadi lebih tenang. Alat-alat pintar di rumah yang saling nyambung ini nggak cuma bikin kita lebih nyaman dan gampang, tapi juga bantu hemat energi karena pemakaiannya diatur, jadi urusan sehari-hari makin simple. Hebatnya IoT ini nggak cuma buat di rumah aja loh. IoT ini penting banget buat bikin dan jalanin kota pintar atau smart city. Di kota pintar, sistem IoT bisa dipakai buat ngatur lalu lintas biar lebih lancar. Jadi macet berkurang dan perjalanan lebih cepat. Bisa juga atur rute pengangkutan sampah biar lebih hemat dan ramah lingkungan. Selain itu, sensor IoT bisa terus pantau kualitas udara dan air. Datanya penting buat kesehatan masyarakat. Semua yang saling nyambung ini bikin pengelolaan kota jadi lebih bagus dan akhirnya kualitas hidup warga kota meningkat. Lingkungannya juga jadi lebih baik. Meskipun Internet of Things ini banyak banget untungnya dan bikin gampang, perkembangannya yang cepat juga bikin ada beberapa pertanyaan dan kekhawatiran. Karena makin banyak alat yang nyambung ke internet dan terus-terusan bagi data, ngejaga keamanan data jadi tantangan besar. Gimana caranya kita bisa yakin data pribadi kita yang seringnya penting banget tetap aman dan gak diintip orang yang gak berhak? Gimana cara kita lindungi jaringan-jaringan besar ini dari serangan siber yang makin canggih? Ini tantangan-tantangan yang penting banget yang harus kita semua hadapi bareng-bareng karena teknologi IoT ini makin nyatu sama kehidupan kita sehari-hari.